Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina sayyiati a'malina lil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah hadir lagi di pelajaran Mister hari ini. Ya, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam yang kita perintahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan lagi di pelajaran TK Mister hari ini di tanggal 19 November tahun 2020 yang kebetulan tadi ada sedikit masalah ya, ada trouble, ada macam-macam lah. Oke, Mister lanjut lagi. Sekedar review. Nah, ini kita adalah mempelajari hari ini tentang Google Doc. Nah, Google Doc itu ini ada tampilan utamanya ya. Seperti di sini. Sebelumnya kalian harus tahu dulu Google Doc itu yang mana sih? Nah, kalau kita udah login Google, otomatis kita udah bisa masuk, klik di sini ya. Klik. Nah, itu Google Doc-nya. Atau yang susah atau belum paham bisa ketik di Google browsernya Google Docs ya, Google Docs. Oke, terus Mister klik di sini. Nah, jadi gini, di tampilan utamanya. Kemudian ini recent dokumennya adalah project-project atau yang pernah kita buat di sini ya. Tuh, kita bisa tracking, kita bisa buka lagi. Kemudian di sini ada template. Template itu jarang ya digunain. Jadi kalau kalian sebagai misalkan kalian punya cita-cita sebagai penulis atau kalian sekarang juga hobi menulis di internet terus kalian upload posting. Nah, ini adalah lebih mudah ya. Nah, dibandingkan dengan Microsoft Word. Nah, ini yang hari ini kita buka ya. Oke, kita tutup dulu. Nah, ini ngetik di Google Docs. Kemarin Mister sempat bikin video juga mengenai Google Docs ya. Sekarang sedikit review biar kalian lebih mudah dan paham lagi. Oke. Nah, ini adalah bagian dari menu dari Google Docs. Fungsinya sendiri hampir sama seperti di Microsoft Word. Ya, kalian untuk mengedit suatu tulisan, paragraf, mencetak tebal, huruf miring, yang garis bawah, underline, kemudian menginsert gambar, menghapus, membuat tabel ya, persis sama di sini juga bisa. Nah, untuk pertama kali kita harus tahu dulu cara membuatnya. Di sini adalah kita new file ya, dokumen. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada menu file. Jangan lupa di sini kita hebatnya di sini nih menutik judul atau nama filenya ya. Nah, nama file yang Mister buat ini adalah mengetik di Google Doc di sini ya. Nah, kita buat di sini misalkan mengetik belajar di Google Doc. Mister ganti belajar di Google Doc. Nah, maka dari ini langsung otomatis dia kesimpan ya ke sini si status dokumen kita lihat. Nah, dia tersimpan di Google Drive. Nah, pertama kita lihat ini ada menu share. Fungsinya ini adalah kita bisa nge-share tulisan kita kemana aja ya. Nah, kita tinggal share linknya. Tunggu, kita bisa bikin statusnya ini bisa dilihat oleh orang yang kita undang atau dikomentari atau kita bisa kasih akses ke orang lain untuk mengedit ya. Oke. Lanjut, di sini ada beberapa file yang terhubung dan terkoneksi dan adalah spreadsheet. Ini fungsinya seperti Excel ya. Terus juga ini presentation seperti Microsoft PowerPoint ya, ini Google Form dan ini untuk menggambar. Oke, kemudian di sini
untuk membuka file ya. Nih, kita kalau filenya ada di dalam komputer kita bisa buka di sini. Upload. Nah, kemudian recentnya itu kita yang udah pernah dikerjain di Google ya. Yang kita udah pernah kerjain sebelumnya di Google Doc. Tuh. Oke, kalau yang ini My Drive adalah untuk yang terdapat di Google Drive. Oke. Kemudian di sini ada email. Kita bisa mengirimkan file kita yang kita kerjain di Google Doc itu menggunakan sebagai email ya. Nah, tinggal kita masukin email kita misalkan di sini, terus kasih subjeknya apa, terus ini pesannya, terus kita kasih PDF. Kita klik PDF atau RTF atau dokumen Microsoft Word dan lain-lain ya, bebas kita gunain. Kemudian ini ada download. Jadi kalau file yang udah kita kerjain di Google Doc bisa kita download itu kalau di sini hampir sama seperti save ya, menyimpan filenya gitu. Ini formatnya, tapi yang paling sering adalah sebagai di download atau disimpan sebagai Microsoft Word atau PDF ya. Kemudian ini adalah digunakan untuk mengganti nama file ya. Ganti nama file ini bisa kita rename, tapi kita lebih enak langsung di sini ya gantinya gitu. Lanjut, kemudian kita bisa hapus datanya di sini, move to trash. Jadi sebelum dihapus file itu bisa kita taruh di trash itu aja, tempat sampah, tempat penampungan pertama ya sebelum benar-benar dihapus. Itu kita juga bisa membuat tulisan kita terpublish di website. Nah, ini tinggal masukin linknya ya. Tapi ini tidak Mister ajarin secara detail, jadi cukup tahu aja di sini. Kemudian ini adalah bahasanya ya, language-nya bisa bahasa Indonesia, bisa Melayu atau bahasa-bahasa di dunia lainnya. Tapi Mister lebih condong ke bahasa Inggris karena Mister lebih mudah ya itu dibandingin bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di Google Doc tuh agak-agak lumayan sulit dipahami karena Mister juga terbiasa menggunakan aplikasi menggunakan berbasisnya bahasa Inggris. Oke. Kemudian ini ada page setup. Page setup sendiri fungsinya kalau kita setelah membuat artikel di sini, membuat tulisan di Google Doc di layar kerja ini, terus Mister mau ngeprint, bisa atur page setupnya dulu. Untuk paper size nya bisa kita bikin A4. Kalau kita page color kita rubah menjadi warna kuning misalkan. Oke, misalkan. Nah, seperti ini ya. Tuh. Tahu di sini page setupnya kita kasih warna orange ya, di sini juga oke. Nah, seperti itu ya modelnya. Kemudian ini adalah print. Nah, bisa untuk mengeprint juga di sini. Ini kita atur printernya pakai yang mana. Dan ini halamannya. Kalau all artinya kita ngeprint semua halaman. Kalau custom kita misalkan mengeprint halaman 3 sampai 4 atau 1 sampai 5 gitu, kita pilih atau satu halaman aja ya. Ini copies ini artinya kita ngeprint satu kali. Ini ngeprint kalau misalkan ada 2 rangkap kita ngeprint 2 rangkap di sini ya. Itu ini color printnya bisa black and white atau color itu, terus kita langsung print ya. Di sini kita bisa milih halaman, kita asal pilih custom dulu di sini ya. Oke, kita install. Setelah mempelajari menu dari file ini, kemudian ini adalah menu undo ya. Menu edit. Di menu edit ini ada undo, kemudian ada redo, ada cut, copy, paste without formatting,
delete, select all, find and replace. Nah, kalau undo itu misalkan ya, Mister di sini klik cek, klik di sini cek tulisan saya di Google Doc. Nah, misalkan Mister mau hapus ini, delete. Nah, kalau kita klik undo, maka dia balik lagi ke semula. Jadi doc yang tadi hilang, Mister kalau undo tidak jadi ya dieksekusi. Misalkan Mister undo lagi, nah jadi ya kembali ke awal lagi ya, redo lagi. Nah, maka balik ke semulanya ya, tulisannya tidak dihapus lagi. Oke, itu adalah fungsi dari undo dan redo, artinya membatalkan proses yang kita lakukan kembali sebelumnya. Ini adalah membalikkan proses yang kita lakukan sebelumnya ya. Kemudian bila kita doc ini mau menggunakan cut, maka hilang, terus kita taruh di sini, enter, kita pas. Nah, maka docs yang di sini pindah ke sini, artinya iya menu cut adalah memindahkan suatu objek kata atau font ke tempat berikutnya ya. Jadi memindahkan, bukan ini di copy taruh di sini, Ctrl V, atau di sini ya, Ctrl V paste. Nah, Google artinya dia menduplikasi dari objek yang satu ke objek berikutnya ya, artinya menduplikasi, artinya mengcopy ya. Gitu. Dari situ kita bisa menu-menu dasarnya, kita harus ingat lagi ada undo, ada redo, ada cut, ada copy, ada paste. Sedangkan copy itu menduplikasi dan paste itu mengiyakan ya, akhirnya mengkonfirmasi gitu bahwa prosesnya dilakukan. Ini kalau paste gitu formatting, misalkan kalau kita ngambil artikel dari internet, misalkan Mister ambil ini, copy, Ctrl C, Mister pindahin di sini. Stop. Nah, kita ulang. Ini pastenya without formatting. Nah, maka format yang ada di sini tidak diambil ya. Misalkan ini kita Mister ulangin lagi. Ini di kanan copy, kita pindahin ke sini, copy, paste. Nah, maka format yang terdapat dari artikel atau tempat sebelumnya belum terhapus ya. Kalau kita paste lagi di sini menggunakan paste without formatting. Nah, bedanya ini terdapat link Google ya di tulisan sebelumnya menggunakan format yang dari sini, mengikuti format yang ada di artikelnya ya. Ini ada tanda link, tulisannya ada mengarahkan kepada artikel, link artikel yang ada di websitenya ya. Itu jadi bedanya gitu. Kalau yang ini menggunakan paste without formatting, berarti format yang ada di paragraf di website sebelumnya tidak terambil ya. Jadi kita hanya menggunakan tulisan paragraf di sini saja. Nih, bedanya gitu ya. Oke. Delete dan select all. Ini sama ya. Ini di blok, edit, delete. Nah, fungsinya menghapus. Ingat. Terus di sini blok dulu, terus nggak usah ya, tadi kan udah delete, sekarang gini, edit, select all. Nah, artinya dia menseleksi semua yang ada di
layar kerja kita. Misalkan ini ya, Mister, daripada capek-capek klik kiri di mouse, turunin mouse ke bawah menggunakan scroll, itu kan susah ya, banyak. Jadi Mister edit, select all. Nah, jadi semuanya Mister ambil ya, tercopy, terus klik edit lagi atau klik kanan copy, maka bisa kita pindahkan semua data di layar kerja kita ke file baru ya. Pindahin di situ. Kemudian Mister ke menu find and replace ya. Di sini find and replace, ingat fungsinya adalah mencari dan menempatkan ya. Misalkan Mister di sini membuat dan menggunakan Google Doc. Nah, Google Doc dulu tuh Mister ganti di sini Doc. Mister ganti menjadi dokumen misalkan ya. Mister sebelum replace dulu ya, docs dulu cari. Nah, cara mencari kata doc di artikel bisa kita lihat ya, di sini ada 23 kata ya. Tuh, kita bisa mencari seluruh kata yang kita perlukan, cari menggunakan find and replace ya. Misalkan halaman itu ada 100, maka kita akan menemukan kata doc ini ya, atau kata-kata yang lainnya yang ada di paragraf tersebut yang menjadi ikonik bahasanya ya. Kemudian dari doc itu bisa kita ganti menjadi dokumen. Cara replace dengan replace all sama aja ya. Artinya kalau replace all, kita mengganti kata doc dengan kata dokumen. Misalkan kita replace all. Nah, kita cari dokumen. Nah, kita cari. Nah. Ya, semua kata doc itu berubah menjadi dokumen. Nih, kalau misalkan katanya itu ada 500 halaman, kita secara 500 halaman bisa kita ganti semua dengan replace all. Gitu ya, kalian bisa coba nanti. Kemudian maaf, kita lanjut di selesai menu edit, Mister langsung ke menu view. Nah, menu view dan layout ya, hampir sama ya di sini. Nah, kita balikin lagi, modenya kita bisa editing, modenya suggesting. Kita lihat bedanya apa, sama ya, tidak kita gunakan berarti. Jadi show ruler artinya garis yang ada penggarisnya seperti ini tidak kita tampilkan ya. Nah, Mister lebih sering menggunakan show ruler karena lebih gampang ya. Misalkan Mister mau taruh kursor di sini, atau Mister pindahin ke sini, gitu, lebih enak ya. Nah, ya gitu. Misalkan Mister edit ini, tuh ya, bisa kita ubah baris paragrafnya agak dimajukan ya. Mister block, pilih ini ya. Kemudian ada show document outline. Nah, ini ya di sini. Yes. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini judul, subjudul. Nah, ini isinya ya, urutannya gitu, seperti itu. Sama, bisa kalian coba. So questionnya sama ya. Ini tidak berpengaruh dengan pekerjaan kita. Jadi ini juga bisa full screen. Kita batalin lagi, escape. Nah ya,
sama ya, preview adalah tampilan dari layar kerjanya aja. Kemudian di sini untuk menu insert, ingat di sini ada insert, ada upload from file, artinya kita mengupload gambar dari komputer secara langsung. Tapi lebih enak di Google Doc dibandingin Microsoft Word, ada kita bisa langsung terkoneksi dengan internet, kemudian cari gambar building, misalkan gedung ya, kita bebas mencari gambar mana aja yang ada di Google. Nah, ini secara langsung kita seperti mencari di Google Search ya. Nah, banyak sekali. Kemudian ini ada insert tabel, misalkan saya buka di sini dulu deh ya. Ini Ctrl A, delete. Nah, insert tabel, misalkan bikin 3 kolom 2 baris. Nah, seperti ini ya, persis sama. Nah, misalkan ini nomor, nama, keterangan ya, kurang lebih hampir sama. Seperti itu kita bikin insert tabel. Nah, kalau kita taruh di sini, nambah lagi. Kalau mau nambah, klik kanan, insert. Nah, nambah baris, klik kanan lagi, tambah kolom, gitu. Ya, tapi kita lihat insert row, kolom ya. Bedanya bisa kalian coba nanti, insert row, insert kolom, delete row, delete kolom. Nah, bisa kalian lihat nanti dan pelajari. Kemudian di sini selain itu ada Google Drawing. Nah, kalau drawing itu hampir sama persis kayak seperti di sini ya, drawing. Ini juga insert drawing. Nah, jadi kita menggunakan Google Doc untuk membuat gambarnya ada layar kerja tersendiri ya, beda dengan di Microsoft Word. Microsoft Word itu kalian bisa langsung saja ya gambar di situ tanpa harus membuka tab baru seperti ini. Ini action juga kita bisa lihat. Terus kita kasih word art, misalkan Mr. Adam Firdaus. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita cari di sini fontnya, font, kita cari di sini, misalkan ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ya, terus bisa kasih line. Nanti kalian bisa coba dulu ya. Nah, sebelum tanya ke Mister, kalian bisa coba dulu. Ini delete, gampang ya. Ini kalau gambar di sini di Microsoft Word disebut shape ya. Nah, ini untuk konektornya, Groove, Polyline, Scribble. Kalian bisa coba nanti. Kita bisa bikin text box di sini, asal tidak kata-kata ininya bisa di dalam box ini ya. Dan bisa kita kasih warna di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa masukkan image gambar ya. Cari di search, lihat. Nah, gambar-gambarnya ketik di situ. Kemudian banyak ya, bisa insert gambar juga di sini, misalkan car. Nah, pilih, select. Nah, gampang ya di sini. Terus di sini juga kita bisa mengcrop ya. Jadi seperti itu gambarnya. Juga kita bisa bikin jenis cropnya, bisa kita bikin begini ya. Nah ya, kita gunain lagi out.
Nah, seperti itu ya. Jadi sangat mudah. Kalian bisa coba ini nanti. Kemudian Mister kita Mister cari dulu mana ya, turun dulu ini nah reload dulu. Nah, jadi seperti itu ya kalau membuat gambar. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada ditanyakan, lanjut ya. Ini selain itu drawing, ini ada chart. Nah, chart juga sama persis seperti di Microsoft Word ya. Nah, bisa cari di sini. Enter, terus kita start dari chart di sini seperti ini. Nah, ya. Bisa seperti ini chart. Kalian bisa coba di sini. Terus di sini juga ada footnote. Di sini ada bisa kasih header di sini ya. Banyak sekali. Lihat. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalian coba ambil artikel dari Google atau dari mana. Nah, kemudian kalian ya, kalian bisa belajar dulu menggunakan menu file, edit, view, dan insertnya ya. Nah, coba kalian copy dari artikel di internet lain yang menarik. Setelah itu kalian pelajari di sini cara mengeditnya. Terus kalau bila ada gambarnya, kalian cara mengambil gambarnya itu gimana ya? Bisa kita hapus ya, delete image misalkan. Nah, seperti itu ya. Nah, hapus, terus Mister masukin gambar lagi di sini. Insert gambar building misalkan, dan insert. Nah, ya, tarik lagi, Mister tutup dulu. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ambil artikel dari website lain, kemudian kalian coba praktekkan di Google Doc, terus kalian praktekkan. Ya, ini kita belajar blog dulu, terus kita kasih justify. Ya, terus ini lagi Mr. Blog, terus kasih ini lainnya justify. Ya, jadi rata kiri dan rata kanan. Kemudian ini juga Mr. Blog ya. Jadi seperti itu. Nah, kalian bisa coba ambil artikel dari website lain, kemudian kalian pelajari di sini ya. Terus kalian bisa ganti gambarnya ya. Ingat menunya file, edit, view, insert ya. Kalian coba dulu. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Oke ya, Mister tutup dulu pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya pelajarannya, agar kalian tidak kesulitan dalam mempelajarinya. Kalian silakan coba dan latihan di rumah. Artikelnya bebas. Kalau kalian sudah bisa, kalian bisa foto atau kirim ke WA Mister ya, artikelnya seperti apa, editan kalian seperti apa. Itu aja sih. Oke, cukup, sampai jumpa ya.
Dadah, assalamualaikum.